Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan analisis runtuh waktu yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai basic forecasting. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu komponen-komponen time series, kemudian model trend, kemudian bagaimana pemilihan model trend yang sesuai, kemudian proses pemulusan atau smoothing menggunakan moving average dan eksponensial, kemudian pemilihan model. Di sini kita akan melihat beberapa nilai statistik yang bisa kita lihat untuk melihat bagaimana proses forecasting, basic forecasting yang akan kita lakukan dengan MSE, RMSE, MAE, dan MAPE. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi tadi, sedikit mengulang mengenai apa itu time series. Di sini ada time series analysis, ada time series data gitu ya. Untuk yang time series analysis ini adalah metode forecasting, metode peramalan secara kuantitatif untuk memprediksikan angka atau kejadian di masa mendatang. Kemudian untuk time series data di sini ini berarti data-data numerik yang didapatkan secara teratur gitu ya berdasarkan periode waktu tertentu. Jadi dia memiliki space yang sama dalam satu set data tersebut, apakah dia harian, mingguan, kemudian quarterly data, bulanan, dan sebagainya. Nah, kemudian proses forecasting di sini akan memiliki tujuan memprediksikan angka di masa depan, kemudian menggunakan informasi di masa sebelumnya, kemudian dengan asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi angka tersebut atau yang menjadi objek penelitian itu di waktu lalu, kini, dan di masa mendatang itu adalah berkesinambungan. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu adalah masih merupakan faktor-faktor yang sama. Nah, kemudian ketika dibandingkan dengan cross-sectional data, ini berarti bahwa kalau yang tadi time series kan berarti dia merupakan data yang diambil dalam satu periode waktu gitu ya. Kemudian dalam satu set datanya itu dia memiliki space yang sama. Nah, kalau di cross section itu kan datanya diambil pada satu titik waktu tertentu. Nah, time series di sini dia adalah bersifat dinamis. Jadi dia akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Nah, yang paling penting pada saat melakukan time series analysis ini adalah bahwa di awal proses sebelum kita melanjutkan ke metode-metode forecastingnya di sini akan diawali dengan memplotting data untuk mendapatkan gambaran kira-kira datanya itu seperti apa. Nah, proses forecasting yang akan kita lakukan di sini, nah ini adalah biasanya terkait dengan data-data ekonomi dan bisnis gitu ya, sehingga proses forecasting ini digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Kira-kira nanti produksi, misalkan data terkait produksi mendatang itu apakah harus ditambah atau dikurangi gitu ya. Karena berdasarkan data-data masa lalu berarti datanya itu mengalami kenaikan atau penurunan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pendekatan forecasting itu sendiri ada dua, ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah yang di sebelah kanan ya. Jadi kuantitatif method berarti nanti menggunakan metode-metode tertentu gitu ya. Kemudian untuk yang kualitatif itu adalah kebalikannya, bahwa dia itu menggunakan intuisi atau pengalaman. Jadi tidak berdasarkan pada suatu metode-metode yang baku gitu. Jadi kita akan bicara di ranah yang sebelah kanan ini. Kemudian untuk proses forecasting secara kuantitatif itu ada beberapa hal gitu ya, mulai dari pemilihan metode, kemudian prosesnya itu sendiri, evaluasi, sampai di yang terakhir itu adalah ketika sudah didapatkan angka yang diramalkan, kemudian adalah proses monitoring. Jadi kan yang diharapkan dari proses forecasting itu adalah bahwa angka yang kita forecast, angka yang kita ramalkan itu adalah benar-benar atau akan sama dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, apakah itu terjadi atau tidak, itu kan terkait dengan akurasinya. Jadi semakin dekat dengan angka yang sebenarnya, itu berarti proses forecasting yang kita lakukan semakin baik. Gitu. Kemudian untuk proses kuantitatif forecasting tadi ya, ini meliputi dua hal besar, yaitu time series model dan causal model. Nah, yang akan kita bahas adalah di sebelah kiri ini saja.
untuk yang causal model ini berarti ada hubungan sebab akibat. Ini teman-teman pelajari di analisis regresi gitu ya. Jadi ada variabel X mempengaruhi variabel Y gitu. Nah, untuk yang kita pelajari ini adalah yang terkait dengan komponen waktu tadi, data dan waktu. Jadi ada proses smoothing dan model trend yang akan kita pelajari. Nah, kemudian kita masuk ke komponen-komponen dari time series. Jadi ada 4, trend, siklus, seasonal, dan irregular. Kita bahas untuk yang pertama adalah komponen trend. Di sini komponen trend itu berarti terkait dengan pola jangka panjang. Jadi apakah dalam jangka panjang itu datanya mengalami kecenderungan untuk menaik atau menurun. Contohnya data GNP gitu ya, indikator-indikator bisnis, ekonomi. Nah, di sini yang akan didapatkan atau komponen tren itu sebenarnya adalah kesimpulan secara umum data ini mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Jadi kata kuncinya adalah jangka panjang, karena komponen durasi ini, durasi waktu untuk tren komponen ini adalah berbeda dengan komponen time series yang lain seperti siklus, seasonal, dan irregular gitu. Kemudian yang mempengaruhi tren itu apa? Biasanya ini adalah terkait dengan hal-hal yang besar atau yang berpengaruh, yang pengaruhnya itu lama gitu. Jadi terkait dengan populasi, teknologi. Kan teknologi itu kan perubahannya itu nggak bisa serta merta hari ini pakai teknologi A, besok pakai teknologi B gitu ya. Jadi ketika ada teknologi itu kan dia mengalami proses penerapan teknologi itu kan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika digambarkan ini di gambar sebelah kiri itu, ini adalah raw datanya gitu ya. Kemudian yang garis oranye ini adalah trennya. Berarti di tren komponennya yang didapatkan adalah data ini mengalami kenaikan dari dalam durasi waktu tertentu. Kemudian contohnya adalah di sini produksi listrik bulanan. Nah, jadi rentang data yang kita punya adalah dari tahun 60 sampai tahun 90. Kemudian kalau dilihat secara deskriptif di sini kan terlihat kecenderungannya bahwa dari tahun 60 sampai 90 itu produksi listrik di Australia itu mengalami peningkatan. Kemudian untuk komponen yang kedua itu adalah terkait dengan siklus. Siklus ini terkait dengan polanya, yang pola ya dalam siklus komponen ini adalah terkait dengan kenaikan dan penurunan. Jadi dalam satu siklus satu perputaran data gitu ya, jadi satu set. Nah, itu adalah ketika dia mengalami penurunan atau kenaikan dalam tapi di sini tidak kalau di tren tadi kan jangka panjang gitu ya. Nah, di siklus ini dia tidak memiliki periode yang tetap, tidak not fixed in the fixed period gitu. Nah, biasanya terkait dengan apa? Nah, ini terkait dengan ekonomi, kejadian fluktuasi ekonomi, kemudian business cycle, kemudian ini juga komponen siklus ini juga berbeda-beda tergantung komoditinya gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah yang ingin ditangkap dari komponen siklus ini adalah ketika terjadi kenaikan atau penurunan. Jadi siklus ini akan berulang naik, nanti kapan lagi akan ketemu naik lagi gitu. Kemudian ketika terjadi penurunan, kapan lagi dia akan data itu akan menurun lagi. Itu adalah komponen siklus. Nah, di sini contohnya di gambar yang sebelah kiri ini ya mungkin akan lebih terlihat lebih jelas bahwa di sini kan data mengalami kenaikan, kemudian penurunan, kemudian kenaikan lagi. Nah, siklus komponennya itu adalah di sini ketika di periode pertama kali dia naik, ini dia akan naik lagi kapan gitu. Ini adalah komponen siklus. Kemudian untuk komponen ketiga adalah komponen seasonal. Nah, seasonal ini biasanya adalah pola yang terkait dengan atau yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seasonal. Nah, cuman seasonal di sini, season itu kan musim ya. Yang dimaksud dengan seasonal di sini itu bukan berarti yang dipengaruhi musim kemarau, musim penghujan,
dipengaruhi winter gitu. Bukan seperti itu, tapi seasonal faktor di sini, seasonal ini adalah periode waktunya gitu. Apakah dia kuartalan, bulanan, mingguan gitu. Jadi polanya itu terkait dengan satuan waktu tadi. Nah, ini contohnya bisa produksi soft drink, ice cream gitu. Kalau di contoh-contoh lokalnya berarti kan ada misalkan lebaran, pas lebaran gitu konsumsi daging meningkat gitu, atau konsumsi cabai merah gitu ya, karena di makanan-makanan lebaran itu dia mengkonsumsi cabainya banyak gitu. Nah, komponen seasonal ini biasanya juga disebut periodik gitu ya, biasanya disebut juga periodik, walaupun dia nggak mesti harus berulang dalam satu periode tertentu gitu. Nah, jadi di sini yang ingin didapatkan dari seasonal komponen itu adalah pola-pola kenaikan atau penurunan yang terjadi secara teratur gitu. Jadi secara teratur sehingga bisa dikaitkan dengan komponen dengan faktor seasonalnya tadi, dengan satuan waktunya tadi. Nah, biasanya ini terkait dengan cuaca gitu ya. Atau tadi ada event-event hari raya, Natal, Tahun Baru, Lebaran gitu. Kemudian satuan waktunya adalah dia terjadi dalam 1 tahun. Biasanya terjadi dalam 1 tahun. Gitu. Nah, kemudian di sini ini contohnya adalah produksi bir gitu ya. Jadi di sini ketika dilihat itu dia mengalami peningkatan pada saat akhir tahun. Jadi pada saat Desember gitu ya, ini data Desember gitu ya, dia mengalami peningkatan karena ada event tadi Natal dan Tahun Baru. Kalau yang contoh Lebaran itu kan jatuhnya di kalender kalender Hijriah gitu ya. Jadi kalau diterapkan ke kalender Masehi itu kan dia akan bergerak. Nah, jadi ketika digambarkan di sini mungkin memiliki pola yang berbeda. Nah, kemudian komponen keempat itu adalah irregular. Jadi di sini adalah erratic, itu tidak menentu, itu tidak menentu, unsystematic, pola-pola yang tidak menentu atau fluktuasi residual yang tidak menentu. Kemudian biasanya dia dikaitkan dengan shock, economic shock gitu ya, variasi yang random. Terus dia biasanya terjadi dalam periode yang pendek, hanya terjadi di waktu tertentu. Nah, kemudian tidak terjadi pengulangan. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan misalnya kenaikan produksi atau penurunan produksi gitu. Nah, kemudian untuk proses time series forecasting. Jadi di sini bisa digambarkan secara sederhana bahwa ketika kita melakukan proses time series forecasting ini ya, di sini akan diawali dengan apakah kita trennya itu udah terlihat gitu. Kalau misalkan belum, berarti kita akan melakukan proses smoothing. Proses smoothing ini dengan menggunakan moving average dan exponential smoothing. Kemudian ketika trennya udah nampak, nah berarti kita bisa langsung menerapkan trend modelsnya. Apakah linear, kuadratik, eksponensial, atau autoregresif gitu. Nah, untuk yang pertama tadi ya, seperti di awal tadi, bahwa prosesnya itu akan diawali dengan plotting data, pakai grafik garis gitu ya, untuk didapatkan bagaimana kecenderungan datanya. Jadi secara deskriptif terlihat gitu ya, apakah terjadi fluktuasi data tertentu, kenaikan tiba-tiba, penurunan tiba-tiba, dicek waktunya. Kemudian dari secara deskriptif biasanya akan dicek dengan ground check tadi. Oh, di bulan itu tuh ada peristiwa apa sih? Di tanggal itu ada peristiwa apa? Gitu. Nah, untuk proses yang pertama, jadi di sini kita masuk ke sebelah sini dulu di proses smoothing ya. Jadi proses smoothing di sini adalah proses pemulusan data. Jadi ketika data itu secara mentahnya dia sebenarnya mengalami kenaikan penurunan gitu ya, kenaikan penurunan. Nah, kemudian kita akan mencari kecenderungannya dalam jangka waktu
jangka panjang, karena tren ini kan terkait dengan pola jangka panjang. Jadi kita ingin mendapatkan pola jangka panjang dengan proses pemulusan ini. Nah, tentu saja ini tergantung dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan, karena proses smoothing data ini sebenarnya nanti kalau teman-teman lihat di prosesnya itu adalah dia akan akan ada seperti pemangkasan nilai-nilai yang ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki kepentingan dengan angka-angka yang justru tadi yang fluktuatif tadi, maka mungkin tidak perlu dilakukan proses smoothing. Jadi ini proses smoothing di sini adalah dalam rangka mencari atau menjelaskan komponen trennya. Tapi kalau misalkan nggak ada kepentingan ke situ, ya berarti kita tidak usah melakukan proses smoothing. Contohnya apa? Kalau misalkan kita sedang mengecek yang di contoh yang kemarin di pertemuan pertama itu ada mesin alat yang menangkap sinyal mesin gitu ya, kemudian akan didapatkan pengukuran suhu ketika proses produksi dilakukan, sehingga ketika suhunya makin panas itu kan berarti mungkin ada error di situ. Nah, itu kan berarti harus yang memerlukan penanganan itu adalah ya pada saat seperti apa angka-angka tadi fluktuatif kan. Jadi kita justru berkepentingan di situ, sehingga di kasus yang seperti tadi proses smoothing itu bisa diabaikan. Tapi di sini sekali lagi bahwa proses smoothing ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan pola atau komponen tren atau pola data dalam jangka panjang. Yang pertama adalah menggunakan moving average method. Jadi ini adalah metode yang cukup klasik gitu ya dalam time series. Kemudian di sini sudah ditekankan bahwa hanya digunakan untuk proses smoothing. Kemudian yang nanti dihasilkan dari proses moving average ini adalah pola data secara umum gitu ya, pola data secara umum dalam jangka panjang. Jadi di sini digunakan untuk elementary forecasting dasar. Jadi kita belum pakai yang metode macam-macam, tapi di sini hanya mendapatkan kira-kira ketika pola datanya seperti ini, pola data yang kita punya seperti ini. Nah, kemudian di masa mendatang kira-kira datanya seperti apa? Kan kalau misalkan pola datanya itu naik, berarti angka yang akan kita ramalkan tentunya akan lebih besar dari angka sebelumnya gitu. Nah, ini adalah data penjualan gitu ya, yang biru ini adalah data aktual, kemudian untuk yang oranye ini yang coklat itu adalah data proses smoothingnya. Jadi di sini akan didapatkan prosesnya datanya mengalami kecenderungan untuk menaik gitu. Nah, prosesnya itu di sini bisa misalkan contohnya di sini proses atau metode moving average melibatkan 3 tahunan atau 3 periode waktu. Kemudian di sini jadi untuk moving average di sini dia average rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata bergerak. Jadi 3 angka ini tiga angka data dijumlahkan kemudian dibagi 3. Nah, kemudian bergerak ke bawah gitu. Bergerak ke bawah didapatkan rata-ratanya. Jadi otomatis di poin paling awal data dan poin paling akhir data itu akan nggak ada isinya. Jadi ini 1, 2, 3 dibagi 3, 1, 2, 3 bagi 3, 1, 2, 3 dibagi 3. Nah, kemudian kemudian digambarkan. Nah, sehingga tadi yang datanya secara awal, secara data aktualnya itu naik turun. Nah, ketika di smoothing, nah kira-kira gimana nih? Naik. Nah, berarti nanti untuk di tahun berikutnya ketika mau digambarkan atau ketika diminta untuk forecast angka tahun 2000 berapa? Kalau kecenderungannya naik, ya berarti angka di tahun 2000 adalah lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk proses smoothing yang kedua adalah dengan menggunakan exponential smoothing method. Di sini dia menggunakan weight, jadi menggunakan penimbang. Nah, jadi penimbangnya itu akan berkurang secara eksponensial, mengikuti deret eksponensial. Kemudian yang mengalami
yang memiliki penimbang paling besar itu adalah data yang paling terkini. Makin jauh dari titik datanya, dia weight-nya itu semakin kecil gitu. Jadi weight-nya juga antara 0,1, kemudian dipilih secara subjektif. Besarannya berapa, nah itu dipilih oleh si peneliti. Contohnya di sini adalah jumlah peserta gitu ya. Jumlah peserta ini adalah tahun. Jumlah peserta meeting ini maksudnya di 400, 600, 500 gitu ya. Nah, kemudian di sini prosesnya dengan menggunakan weight. Misalkan weight yang kita pilih adalah 0,2 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah weight-nya. Jadi weight-nya dikali dengan angka di tahun tersebut, di tahun ke I, kemudian ditambah 1 minus weight-nya dikali dengan smoothed value yang sudah dihasilkan sebelumnya. Demikian seterusnya untuk di setiap titik data, kemudian bisa kita gambarkan hasil smoothingnya. Ini untuk aktualnya, kemudian ini adalah hasil exponential smoothing. Jadi kalau seperti ini kan berarti dia mengalami kecenderungan naik gitu ya. Walaupun dia kenaikannya itu cenderung dia kalau yang di contoh sebelumnya kan terlihat cenderung naik. Nah, di sini dia steep, tidak terlalu curam gitu. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa untuk proses pemberian weight-nya tadi itu dia kita bisa gunakan persentase yang berbeda gitu ya. Penimbangnya makin jauh dari titik datanya itu makin kecil. Nah, jadi di sini ketika kita memperhitungkan semua faktor penimbang tadi, berarti bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ketika weight-nya adalah 10%, kemudian di waktu sebelumnya itu berarti akan lebih kecil, makin lebih kecil, dan seterusnya. Nah, kemudian itu tadi adalah proses smoothing tadi ya, proses smoothing. Nah, kemudian ini masuk ke model trend. Model trend di sini bagaimana proses forecasting dengan menggunakan linear time series forecasting model. Nah, untuk yang linear time series forecasting model ini berarti hubungan yang didapatkan antara variabel Y dan X. Cuma di sini X-nya kan time ya. Kemudian jadi hubungan datanya itu adalah bersifat linear. Kemudian contohnya untuk tahun, X-nya adalah tahun, kemudian kita kodekan, kita beri kode angka dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian Y-nya adalah data penjualan. Nah, kemudian dengan kalau proses fungsi linear itu ya, fungsi linear itu kan berarti ada melibatkan slope B1 di sini. Jadi ketika dia naik berarti dia lebih besar dari 0. Kalau misalkan dia menurun berarti dia lebih kecil dari 0. Nah, ini tadi ini adalah data yang baru, yang beda dengan tadi. Misalkan kita mau mengaplikasikan linear time series model di data ini, kemudian ini kan data tahun X tahun tadi, kemudian ini adalah data penjualannya, misalkan ini maksudnya 1 dalam 1000 atau dalam ratus gitu ya, tapi kita hanya gunakan angka depannya aja. Kemudian yang diminta adalah untuk forecast angka penjualan di tahun 2000. Nah, jadi di sini dengan menggunakan fungsi linear tadi, dengan menggunakan
angka tahun yang sudah dikodekan 0, 1, 2, 3 didapatkan fungsi linearnya adalah sebagai berikut. Nah, sehingga ketika nanti kita mau diminta untuk memforecast tahun 2000, berarti tinggal diteruskan saja code year-nya 0, 1, 2, 3. Nah, tahun 2000 itu adalah 5, maka dimasukkan ke fungsinya. Nah, kemudian didapatkan angka penjualannya. Nah, untuk linear trend model, jadi kayak persamaan garis gitu ya, kayak persamaan garis sederhana antara X-nya time dan Y-nya itu adalah data. Kemudian nanti persamaan garis lurus gitu. Jadi data aktualnya ini adalah yang biru ini, kemudian kita akan dapatkan linear trendnya itu adalah yang garis oranye. Berarti dia mengalami kenaikan, cenderung mengalami kenaikan. Jadi ini untuk contoh data yang sebenarnya ini tentang surgery data, kemudian jumlah ini yang menyatakan jumlah surgeries, kemudian ini data dari rumah sakit, data jumlah surgeries, dan ini adalah month dan year, data bulanan dan tahun. Nah, ini adalah datanya gitu ya, naik turun, yang hijau itu tiba-tiba dia di tahun terakhir ini dia mengalami penurunan gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah di smoothing gitu ya, nah di smoothing nanti ketika digambarkan tadi menampakkan polanya secara umum dari tahun ke tahun seperti apa. Jadi yang nilai yang jam tadi yang cenderung turun tadi udah nggak nampak lagi. Sedangkan ini adalah seasonality plot tadi ya, plot dalam 1 tahun seperti apa yang sudah dipisahkan. Ini untuk yang trend analisis tadi yang dengan linear tadi ya, linear trend tadi. Ini adalah yang biru ini. Jadi memang dari tahun seiring dengan waktu jumlah surgery-nya itu akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian untuk yang model kedua adalah quadratic time series forecasting model. Berarti di sini relationship antara variabel Y dan time-nya itu adalah dalam bentuk fungsi kuadratik. Nah, fungsinya prinsipnya sama dengan yang linear trend tadi, tapi di sini tidak bersifat persamaan garis lurus lagi, tapi dia memiliki sifat atau fungsi kuadratik. Ini ya, jadi untuk slope-nya bisa dilihat, kita bisa melihat bentuk fungsinya itu seperti apa dengan memperhatikan nilai ini B satu-satunya ini. Nah, ya ini di sini dicontohkan dengan menggunakan Excel output ya. Jadi di sini karena masih sederhana, jadi kita bisa pakai, nggak mesti harus pakai statistik tools yang biasa kalian pakai, tapi pakai yang Excel pun sudah bisa menghasilkan untuk yang quadratic trend model ini. Jadi datanya sama, proses pengkodeannya sama dengan yang di trend tadi, bahwa tahunnya ini akan dikodekan ke dalam angka. Nah, kemudian didapatkan persamaan kuadratiknya. Nah, nanti proses forecastingnya adalah sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan diminta forecast angka tahun 2000, berarti diteruskan kode angkanya itu berapa. Nah, kemudian untuk yang di trend model yang ketiga adalah exponential time series model. Di sini dia relationship antara Y dan X-nya tadi adalah berupa fungsi eksponensial. Jadi di sini kalau yang tadi persamaan garis lurus, kuadratik, nah ini adalah dalam bentuk eksponensial. Kemudian di sini prosesnya, jadi proses atau pengambilan kesimpulannya itu seriesnya nanti bisa increase, decrease
increase naik atau menurun dengan rate yang menaik atau menurun. Jadi maksudnya kalau misalkan dia polanya itu naik, jadi kecenderungannya naik, tapi apakah kenaikannya itu selalu bertambah atau kecepatan atau pola kenaikannya itu adalah selalu bertambah atau sebenarnya dia makin melambat gitu. Jadi makin lama periodenya itu kecepatan naiknya itu semakin pelan gitu ya, semakin melandai gitu. Kemudian ini ketika digambarkan ini adalah pembacaan apa tuh